Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo di channel YouTube Sekolah Baptis Cengkareng Indah. Nah, di Sekolah Baptis Cengkareng Indah itu sekarang sedang mengadakan acara retreat untuk guru dan karyawan ya, yang diadakan oleh World Life bekerjasama dengan yayasan. Nah, tema yang diambil adalah Learning from our Master Teacher. Ya, Pak Pendeta ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Grogol. Jadi kalau boleh mau dikaitkan dengan Gereja Cengkareng, ini orang tua kita, ya, bapak kita, karena sejarahnya gereja kita dirintis oleh Gereja Baptis Indonesia Grogol. Ya, beliau asisten, kemarin sidangnya Bapak Ibu pasti sudah akain dengan. Selamat datang Pak Pendeta, terima kasih oleh karena kesediaan Bapak berkenan untuk ada bersama kami dan menyampaikan materi. Tentu Tuhan memakai Bapak untuk memberkati kami semua pada pertemuan retreat pada sore hari ini. Saya juga patut dan perlu bersyukur, berterima kasih kepada tim dari World Life yang rasanya berkat Tuhan, dari tim ini kita ada di tempat ini. Jadi terima kasih. Haleluya. Ya, saya yakin dan percaya kita kayaknya di bis kelamaan duduk ya. Iya. Ya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita ini dulu kayaknya deh, apa ya, biar panas gitu kan. Ya, biar panas. Coba. Kemudian akan dilanjutkan ke sesi kita berikutnya, di mana pembicara kita pada siang hari ini sudah diperkenalkan oleh Pak Pendeta. Beliau bernama lengkap Feby Timotius, di mana memperoleh bersekolah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang dan mempunyai pengalaman tentunya sebagai guru dan juga mempunyai pengalaman sebagai gembala sidang GBI Kartasura dari tahun 2015 sampai 2020 dan sekarang berada di GBI Grogol sebagai asisten pendeta bidang pemuda. Nanti setelah Ibu Elena, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Feby Timotius. Silakan Ibu Elena. Good afternoon. I will speak in bahasa ya. Oke, nama saya Ibu Elena. Saya berasal dari Filipina. Sekarang saya missionary dari Word of Life di sini. Okay? Saya tumbuh besar dalam sebuah keluarga yang besar. Ayah saya adalah orang Tionghoa, okay? Sedangkan ibu saya adalah orang Filipina. Saat saya masih kecil, memperkenalkan ini profil saya yang Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa, nah ini yang saya mau, boleh satu lagi slide, nah ini dia. Ini ada pelayanan lain yang saya kerjakan saat ini, yaitu adalah konten kreator untuk namanya channelnya Bara Digital Ministry, di mana ini waktu pandemi, awal pandemi awal pandemi datang, lalu konten kreatornya, konten ini atau YouTube ini diadakan begitu ya. Jadi sudah 3 tahun ini dan saya salah satu bagian daripada tim yang ada di Bara Digital Ministry. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan subscribe karena setiap hari kami ada live dan bukan itu yang mau saya bicarakan, tapi di balik dari Bara Digital Ministry, kalau Bapak Ibu Saudara di sekolah itu pasti ada yang subscribe atau yang kenal dengan namanya MPK, Majelis
pendidikan Kristen ya. Jadi silakan juga subscribe karena juga itu bagian daripada Badan Digital Ministry, karena Pak Handi Irawan, ketua BRC dan ketua dari MPK adalah juga owner dari Badan Digital Ministry. Jadi sedikit banyak saya juga tahu tentang MPK, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, nanti Bapak Ibu Saudara masuk ke channel MPK, Majelis Kristen Indonesia, di sana ada data yang disampaikan juga oleh BRC tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara nanti melihat bahwa 10 tahun terakhir ini pertumbuhan kekristenan itu meningkat begitu pesat. Setidaknya ada 4 juta orang Kristen baru sepanjang 10 tahun kebelakangan. Kalau dihitung-hitung dari 1970 itu anggap aja 0 begitu, 16 jutaan gitu ya. Sorry, 0 lalu 16 juta dan 10 tahun terakhir jadi kurang lebih 20 juta orang Kristen yang ada di Indonesia. Dan ketika Pak Handi ditanya, diwawancari oleh Christian Today, itu dia berkata, kenapa dari 16 juta sampai sekarang 20 jutaan, dari artinya ada 7% sekian yang meningkat dari orang Kristen di Indonesia secara jumlah, itu karena sekolah Kristen. Waktu anak-anak menerima kita kan gitu ya, anak-anak menerima kita, ngomong apa saja meskipun kita salah, mereka dengar gak? Dengar. Kalau orang udah suka sama kita ngomong apa saja, merintahkan dia sesuatu yang salah, orang itu ikutin. Makanya Bapak Ibu Saudara ada, apa namanya tuh kalau pengikut di partai politik? Simpatisan. Wah, simpatisan yang radikal tuh apa dia? Simpatisan yang garis keras. Wah. Itu kalau ngomong apa saja pemimpinnya didengerin, diikutin. Karena betapa cintanya sama personal brandingnya si pemimpin. Tapi Bapak Ibu Saudara punya kabar baik sebaik apapun, perkataan baik apapun dan niat tulus apapun, kalau di mata anak-anak kita punya personal branding yang salah dan mereka nggak suka, wah itu jangankan anak orang lain ya, anak sendiri itu begitu. Ya. Begitu ya, anak sendiri aja bisa saja nggak respect, nggak mau denger papa mamanya. Karena udah ada jarak di antara mereka. Tapi Yesus luar biasa karena personal brandingnya dari awal sampai akhir konsisten untuk menyatakan kuasa kebenaran. Yang kedua, sikap tegas. Nah ini yang tadi ya, otoritatif atau otoriter. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang tua, sebagai orang tua kita bertindak menjadi punya sikap atau punya cara mengajar atau cara mendidik yang seperti apa? Otoritatif atau otoriter. Ya. Jadi tadi banyak orang merasa punya otoritas, punya kuasa, jadi otoriter gitu ya. Otoriter itu misalnya apa yang saya mau sebagai orang tua harus ikutin pada anak. Nggak ada excuse, no excuse. Nggak ada alasan, nggak ada pengecualian bahwa anak harus ikutin saya. Meskipun kadang-kadang seringkali kita salah gitu ya. Bahkan yang paling parah adalah tadi, ini punya kaitan integritas atau personal brandingnya dengan bagaimana anak-anak ikut dengan kita. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang juga berani minta maaf atau tidak gitu ya. Atau yang penting saya paling benar karena saya orang tua. Bapak Ibu Saudara tahu, ini contoh ya. Persoalan ada caranya, ada jawabannya. Betul ya? Kalau ada soal itu pasti, masalah hidup kita ada. Tapi bagaimana menyelesaikan persoalan itu yang menjadi persoalan sendiri. Kalau menyelesaikan persoalannya salah, hasilnya, kalau menyelesaikan persoalan benar jadinya, dalam kehidupan kita kan begitu ya. Secara sistematis kita dibangun supaya punya kebiasaan untuk belajar ada soal, bagaimana kita anak-anak dididik untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kalau mereka gagal, ulang dari awal. Kalau mereka punya kegagalan dalam kehidupan, nggak ada, mungkin nilainya bisa, tapi kita bisa ngulang kok. Ada remedi dan sebagainya. Kesempatan dalam kehidupan begitu. Sudah cukup ya, jadi kelamaan nanti. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana mengaplikasikan? Ada integritas,
dalam kehidupan kita. Jadi apanya kuasa tadi, mengapa kita, karena Tuhan tempatkan kita di antara anak-anak yang butuh peran Bapak Ibu Saudara sebagai pendidik. Bagaimananya kita itu anugerah dan kita punya hubungan relasi dengan Tuhan, dan bagaimana mengaplikasikannya. Dan Bapak Ibu Saudara perlu punya perkataan-perkataan yang membangun anak-anak, bukan yang menjatuhkan dan menghukum. Kamu emang nggak bisa diatur, kamu emang, wah itu paling harus dihindari. Memang kamu bodoh, wah itu menurut saya harus dihindari. Anak-anak itu bukannya nggak pinter, semuanya pinter dengan karunia-Nya masing-masing. Ada anak-anak yang secara akademis pinter, makanya sekarang kan gitu ya kurikulumnya, semua catatan di raport itu kan anak ibu, anak bapak itu secara apa? Seninya yang bagus, menonjolkan kan ini bukan ranking 1, 2, 3 kan, tapi secara mereka punya kepintaran di masing-masing bidang, itu yang perlu kita kembangkan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Sejenak kami rindu melihat bagaimana otoritas dan kuasa ketika Yesus mengajar, menolong kami semua, bahwa kami perlu karunia.